Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di pertemuan berikutnya, yaitu tentang simpangan rata-rata dan simpangan baku. Sebelumnya kita juga sudah membahas ya tentang distribusi frekuensi dan macam-macamnya ya. Kemudian kita masuk ke simpangan rata-rata dan simpangan baku, baik untuk data tunggal maupun untuk data kelompok. Nah, apa sih simpangan rata-rata itu? Nah, untuk simpangan rata-rata sendiri adalah nilai rata-rata dari harga mutlak semua simpangan terhadap rata-rata atau min kelompoknya. Maksud dari harga mutlak ini sendiri yaitu absolut. Artinya, setiap nilai negatif yang timbul atau yang muncul pada saat perhitungan maka dianggap positif. Oke? Nah, untuk simpangan rata-rata. Nah, kemarin kan sudah saya share tentang materi untuk latihannya ya. Nah, ini untuk contoh soalnya. Ini ada simpangan rata-rata untuk data tunggal dan juga data kelompok. Nah, untuk rumusnya, rumus simpangan rata-rata untuk data tunggal itu kita tahu yaitu kita simbolkan simpangan rata-rata di sini adalah SR, kemudian rata-ratanya sendiri X bar, jadi garis di atas itu kita sebut bar ya, jadi X bar, kemudian XI ya, itu ada XI-nya ya, itu nilai data ke I, kemudian N itu yaitu banyaknya data. Kalau datanya ada 10 maka N-nya 10, seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk data kelompok, rumus simpangan rata-rata untuk data kelompok ya sama, hanya saja di sini kita ketambahan dari frekuensi data ke I ya. Jadi di pembilangnya kita kalikan dengan frekuensi data ke I, kemudian di penyebutnya kita bagi dengan jumlah frekuensi data, gitu ya. Frekuensi data ke I seperti itu perbedaannya saja. Nah, ya, ini bisa kalian baca, bisa di screenshot, bisa kemudian disimpan. Ingat-ingat ya, perbedaannya tidak terlalu signifikan baik untuk data tunggal maupun data kelompok. Perbedaan rumus maksudnya. Tapi kalau untuk di perhitungan tentu saja nanti akan ada perbedaan. Oke, berikutnya data yang selanjutnya nanti ya. Nah, oke. Nah, sebentar. Nah, FIXI-nya kita dapat ini dikalikan ini nilai tengah atau frekuensi dikalikan nilai tengah. Frekuensi dikalikan nilai tengah 6 kali 29,5 dapat ini dan seterusnya. Maka jumlahnya 3878 gitu ya. Oke, ini sebenarnya tambahan saja sih nanti ketika kita mencari simpangan baku atau standar deviasi ya. Nah, kemudian ini atau kita mau mencari X bar. X bar atau apa? X bar X rata-rata. X rata-rata itu kita cari tahu dengan cara tahu dulu nih jumlah FIXI-nya nih, ini 3878 ini. Nah, kemudian kita bagi dengan jumlah frekuensinya yaitu 665. Nah, maka dapat ini 59,7. Coba saja kalian gunakan kalkulator. Ini 3878 dibagi 65 maka dapat 59,7. Seperti itu ya. Paham? Nah, selanjutnya di kolom selanjutnya ada ini XI minus X bar seperti tadi ya, mirip ya, ini kan rumusnya ada ini ya. Baru kita masuk ke rumus nih, selanjutnya nih. Yang ini baru pengantar karena ini kita butuh data X bar. Nih, data X barnya ya. Jadi XI, nah kita dapat nilai tengah 29,5. Kemudian dikurangi ini 59,7 sama halnya seperti data tunggal tadi. Ya. Ini 29,5 kurangi 59,7 dapat ini 30,2. Begitu seterusnya di setiap ke kelas.
ketika kita sudah dapat data XI minus X barnya, maka kita kalikan tuh XI ini 30,2 ini dikali dengan frekuensi tiap kelasnya 6, maka dapat 181,2 ya. Kemudian berikutnya 20,2 dikali 8 dapat 161,6 dan seterusnya untuk setiap kelasnya. Barulah kita dapatkan ini rumus ini yang atas. Sigma ini ya, nih jumlahnya ini semuanya kita jumlah lagi, maka dapat 912,6. Paham ya? Nah, dapat sini sudah dapat setiap kelasnya dikali ini. Ikuti saja perintah di setiap tabelnya ini ya. Ini kita sudah dapat ini, hingga dikali dengan FI. Oke, sudah dapat setiap kelas, dapat juga jumlahnya. Nah, baru masukkan ke rumusnya. Agak panjang sedikit ya, tapi insya Allah gampang ya. Jadi simpangan rata-rata dapat 912,6 ini ya rumusnya tadi, dibagi dengan ini jumlah frekuensi 65. Kita dapat berapa? 14,04. Ini untuk contoh simpangan rata-rata data kelompok. Oke. Seperti itu ya, insya Allah gampang, mudah dipahami ya. Oke, seperti ini. Yang berikutnya apa? Kita cari tahu tentang simpangan baku. Apa sih itu simpangan baku? Simpangan baku itu adalah biasa kita sebut dengan standar deviasi. Banyak muncul di pengukuran atau banyaknya variasi kelompok data. Itu kita pengen tahu tuh nilainya berapa, terus penyimpangannya berapa. Nah, tahu penyimpangannya itu dari standar deviasi ini, gitu ya. Simpangan baku, standar deviasi adalah nilai yang menunjukkan tingkat variasi kelompok data atau ukuran standar penyimpangan dari nilai rata-ratanya. Ambang standar deviasi untuk populasi itu, ini ya, tahu, dan untuk sampel S. Nah, simpangan baku itu, kita di sini belajar tentang simpangan baku atau standar deviasi dan ragam, atau biasa disebut variansi. Sama seperti simpangan rata-rata tadi, ada data tunggal juga dan juga data kelompok. Nah, rumus ragam dan simpangan baku data tunggal ini ya, ini adalah rumus ragam ya. Kemudian ini rumus simpangan baku data tunggal. Jadi tinggal diakar aja lah. Nah, dari ragam ke simpangan baku itu tinggal dikasih akar, hilangin pangkat 2-nya ini, jadi akar, maka kita dapat simpangan baku. Ini ya, ada ragamnya 1/n jumlah data, kemudian dikali jumlah XI minus X bar kuadrat. Nah, simpangan baku tinggal diakarkan dari rumus ragamnya. Data kelompok juga demikian, sama dikali. Kalau sebelumnya itu yang simpangan rata-rata kan ada dikali frekuensi, ini sama juga. Ini juga dikali frekuensi, bawahnya juga dikali frekuensi. Maka dapat seperti ini rumusnya. Kemudian simpangan bakunya tinggal diakarkan. Itu ya. Nah, contoh soalnya. Contoh simpangan baku atau standar deviasi data tunggal, langsung saja ya, langsung S ya, karena ragam kan kuadratnya, jadi ini bisa dikuadratin kalau pengen tahu ragam, atau pengen tahu langsung standar deviasi atau simpangan bakunya, ya udah ini tinggal diakar, dibolak-balik saja seperti itu ya. Jadi lebih gampangnya kita langsung ke simpangan baku saja, gitu ya. Misal data tunggal, datanya ada 1,10 orang. Ini ya tadi contoh soalnya masih sama yang tadi, data tunggalnya. Kita cari simpangan bakunya. Nah, cari rata-rata dulu, kemudian cari kuadrat selisih antara XI dengan rata-ratanya X bar.
mirip seperti yang tadi ya. Nah, cuman kalau yang tadi XI minus X bar mutlak, harga mutlak saja. Kalau ini dikuadratkan, nanti hasilnya tetap dia positif semua karena ada apa? Ada kuadrat. Nah, ini seperti tadi, seperti di simpangan rata-rata, ini kita kelompokkan kita buat tabel XI, kemudian buat tabel X bar. Tadi dari mana? Jumlah ini XI dibagi N, jumlah datanya. Dapat 64 kesemuanya, seperti itu ya. Ya. Oke, baru kemudian XI minus X bar berapa? Dapatnya ini dikurangi ini dikuadratkan, dapat 196. Kalau tadi berapa? Ya, tadi tinggal dilanjutkan, dikuadratkan saja hasilnya, hasil mutlak tadi ya. 196 dan seterusnya untuk setiap datanya. Baru kemudian kita jumlah, dapat berapa? 2840. Nah, tinggal dimasukkan deh ke rumus simpangan baku data tunggalnya. Didapat S sama dengan akar 2840 dibagi N-nya 10. Maka didapat simpangan baku atas standar deviasinya adalah 16,8. Seperti itu ya, mudah saja. Bisa dilanjutkan dari data atau tabel simpangan rata-rata sebelumnya. Oke. Berikutnya, contoh simpangan baku data kelompok. Nah, rumusnya hampir mirip tadi, hanya saja di bagian XI minus X barnya itu dikuadratkan. Kemudian di sini ada akar kuadratnya, seperti itu ya. Ada perbedaan sedikit. Nah, tapi hasilnya nanti berbeda jauh, seperti itu ya. Sama seperti sebelumnya, cari nilai tengahnya di setiap kelas dahulu. Nah, dengan menggunakan tabel. Nah, tadi kita sudah punya data yang tadi ya, bisa digunakan. Ini kan data yang tadi, simpangan rata-ratanya. Nilai tengahnya juga yang tadi. FIXI-nya juga yang tadi ya. Ininya X bar juga masih yang tadi. Perbedaannya adalah di XI minus X barnya ini di sini dikuadratkan ya. Tadi jadi kita dapat XI min X-nya tadi yang disimpan rata-rata, tinggal kita kuadratkan aja tuh semuanya per kelasnya. Nah, ketika itu kita sudah dapat, sudah kuadratkan, maka kali dengan frekuensi tiap kelasnya. Tinggal ini dikali frekuensi kelas satunya ini, kemudian data keduanya ini dikali dengan frekuensi berikutnya ini ya, begitu seterusnya. Nah, baru dijumlahkan lagi ini semuanya. Nah, nggak usah khawatir kenapa kok angkanya banyak banget, ya memang seperti itu. Nah, sudah dapat jumlahnya 19.498,6 ya. Nah, baru ketika kita sudah dapat ini data ini ya, kemudian juga jumlah frekuensinya, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus simpangan baku data kelompok, yaitu sigma XI minus X bar dikuadratkan kali FI per sigma FI di akar kuadrat, maka didapat 17,32 ya, seperti itu. Silahkan dicek masing-masing lagi menggunakan kalkulatornya atau apapun aplikasi yang ada di kalian. Seperti ini ya, insya Allah gampang dikerjakan, tidak perlu dihafalkan rumusnya. Ini kalau sering dikerjakan juga lama-lama paham, lama-lama hafal sendiri ya, tanpa perlu susah payah menghafal, seperti itu. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan saja via chat, via Zoom, dan apapun itu ya.